Oke. Topik lagi guys. Cek. Nah, gue harus gini nih. Oke. Halo Oke. semuanya, Selamat datang di podcast impromptu. Asik. Uhuy. Take berapa? Satu dong, profesional gila. Jujur aja, Oh ya, jujur. Genzi. Suka yang genuine. Kelima. Kelima ya. Ya dari tadi kita sebenarnya udah berapa? 4 kali Ya, masalah teknis. Iya. Cuman ya gitu. Sebelum kita masuk ke bahasan podcast kali ini, boleh perkenalan dulu karena podcast pertama Oh iya. kita Iya. belum saling mengenal. Oke. Nama gue Chandra. Nama gue Mikdad dan kita adalah Kita ada Power Rangers yang gak tahu dari mana, aka pengangguran. pengangguran. Perusahaan produktif ya. Iya. Ya. Jadi mungkin untuk menjelaskan sedikit latar belakang, kita adalah fresh graduate. Oh ya, fresh Fresh graduate. graduate. Bangga ya. Bangga. Makanya ini kita Gelarnya apa, Pak? Dokter. bukan. Keren kalau disebutin. Keren. Menurut orang bisa jadi Oh ya nggak enggak keren, ya. kan? Ntar sarjana seni, Sarjana seni rupa ya? bukan. Oh iya, bukan. Nah, berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di podcast ini, latar belakang kuliah kita ini nyambung karena di podcast ini kita akan bahas musik. Kita kasih sound effect ya. Oh iya, editor, siap. editornya kita. Kita juga sih sebenarnya. Editor tolong kasih sound Nah. effect. Buat ngejelasin juga kan, kayaknya kalau anak musik sih udah nangkep ya dari nama podcastnya juga. Iya. Podcast impromptu gitu. Pasti lah. Impromptu tuh, waduh ini langsung bahasan. Kan? Mulai kan. Nggak apa-apa latar Sedikit belakang. aja ya, sedikit ya. Jadi impromptu tuh kalau di musik itu sebenarnya ini istilah khususnya di musik klasik ya. Ada yang namanya impromptu itu artinya improvisasi. Ya. Betul. Jadi kalau di karya klasik sebenarnya kan nggak ada yang literally improvisasi kayak jazz gitu. Cuman ada karya-karya yang proses pembuatannya itu spontan. Jadi ya Spontan. contohnya karyanya Frédéric Chopin itu yang paling terkenal kan kalau pianis pada tahu tuh Fantaisie Impromptu. Ya, betul. Nah itu jadi latar belakangnya tuh si Chopin ya dia kan emang ada salah satu momennya itu dia reguler di beberapa tempat. Nah dia bikin aja kayak gitu. Ya, betul. Itu yang setahu gue ya. Iya. Kalau ada salah boleh dikoreksi. Oke. Nah jadi konsepnya sama, podcast ini spontan aja. Spontan. Editor tapi edit ya. Siap. Buka Siap. Bapak Komeng ya. Waduh, udah jadi pejabat, udah jadi. Iya, Jangan. jangan. Bukan politik, bukan bukan. politik. Nanti kena itu. Ya. Jadi kita mendukung meritokrasi ya guys. Wah, jangan. Karena bercanda. Nanti kita sensor bahas ya. Sensor beep tuh ada di CapCut. Beep. Iya. Karena kita kalau kita sih pede sih. Saya sih pede ya, berkompeten gitu buat bahas. Kan jadi musik. saya kan. Oh iya, langsung berubah ya gua. Gara-gara ini nih, Bapak tuh kebanyakan politik deh. Sorry. Ya, jadi ya emang sebenarnya kita bakal bahas musik. Nanti bakal dibagi 2 segmen. Ya. Segmen yang pertama itu ada bahas musik yang lagi populer, yang lagi ngetrend di industri itu apa. Kita bahas dari sudut pandang kita dan harapannya bisa secara komprehensif karena kita punya latar belakang musik. Tapi ya banyak sih subjektif sih ya. Subjektif lah Ya pasti. gimana kita lah. Ya gimana kita lah, gak usah. Ya, intinya kita bahas yang lagi populer. Betul. Sama yang kedua ada ini rekomendasi musik atau bisa dibilang juga diari musik. Ya. Jadi seminggu ke belakang ini gua sama Chandra lagi dengerin apa? Gitu. Nah kita share. Kenapa lu pada harus dengerin ini? Ya karena enak ya. Karena sebenarnya sih itu sesimpel itu. Cuman kita coba jelasin gitu enaknya dari sisi apa. Nah begitu guys. Jadi kalian bisa lah percaya atau bisa jadiin omongan kita sebagai referensi karena kita sarjana seni. Wah, berat kan bawa sarjana terus nih Pak. Gimana kalau yang nonton magister? Oh iya benar juga. Kan, Sorry. Yang nonton misalkan dari Royal. Maaf Pak dosen. Ya, dosen-dosen nih, kita tahu ya kan.
Cuman gitulah ya gambaran buat Ya. buat podcast ini gitu. Oke. Baik gitu. Oke, pertama-tama kita apa nih yang lagi happening Langsung. ya langsung aja lah. Langsung masuk Yang ya. lagi ya, langsung dari yang lagi happening di Indonesia. Dari tuh- gua dulu apa dulu? Dari gua dulu kali ya. Dari lu dulu boleh. Gua melihat sosok band dari Bandung. Gokil. Wah, Oh ya, bukan- karena wah. kita base kita ini di Bandung Iya, di juga. Bandung. Pasti pada tahu lah Juicy Lucy ya. Ah, Wah, gila sih, tepuk tangan dulu Juicy Lucy ya. gokil. Karena Solusi. karyanya sangat mendobrak ya industri parah. di Indonesia ya. Dan Menguasai klasemen. iya, menguasai klasemen top tier lah dia ya. Top tier. Karena Juicy Lucy itu yang awalnya merintis, sekarang udah bisa mengibarkan benderanya ya. Ya, Juicy Lucy. parah. Udah Lagu-lagunya the top of mind sekarang. Dari albumnya Sentimental ya. Gokil. Sentimental bener kan? Ya, riset. Riset. Album pertama Sentimental. Iya, Sentimental. Itu lagunya banyak lah album-album Sentimental yang Lagu-lagu. teman-teman tahu lah, lagu-lagu lama ya. tanpa Kalau terpisah. disetel di kafe, orang bisa sengelong gitu Wah pasti. iya, langsung mungkin dari intronya aja udah tahu. Wah, ini udah dari intro gitar Intro. khasnya dengan progresinya yang khas Oh. ya. Itu Oh, ini petisi terbuka buat Juicy Lucy buat buat Kang Uwan hampura ya makangnya. ya berapa ya Pak? Ya abi mah asa enggak ya mungkin secara progresi agak repetitif ya. Cuman nggak masalah sih. Orang suka-suka juga. Cuman dari gua gitu ya sebagai pianis gitu yang kadang kalau apa namanya mainin progresi itu kan kadang bosen gitu jari itu ya. Jadi pengen yang lebih kreatif. gua Ya ini melihat- petisi terbuka. Ya, Oke, nggak apa ya. Nggak apa-apa sih tapi bebas. Tapi gue melihat sudut pandang lain nih. Kenapa Gokil. repetitif gitu ya? Iya. Karena Indonesia tuh sukanya yang simple. Oh, Ya, orang-orang Indonesia nggak suka yang emang mungkin kompleks gitu. kompleks. Ya mungkin bakal aneh karena melihat dari lirik lagunya juga sangat-sangat Iya, iya. cinta-cintaan kan. Iya. Juicy Lucy kan galau-galau cinta-cintaan Iya. gitu kan. Benar-benar. Keren lah Juicy Lucy dan album terbarunya apa tuh? Non-fiksi tuh. Non-fiksi. Banyak Bentar, lagu-lagu- non-fiksi itu yang sialan nah, di situ. Oh bukan. Bukan. Single. Iya. Gak tahu nih. Ah, ini Kurang riset. Sebentar. Sambil Chandra riset, mungkin gue sambil nyambungin juga. Gue jadi throwback gitu kan dulu Juicy Lucy itu gue pertama tahu 2019 waktu gue masih SMA waktu itu. Oke. Jadi SMA gue kan OSIS dulu ya. Jadi Wah, kakak OSIS. bikin pensi kan, nyari artis siapa ya yang lumayan terkenal tapi murah gitu. Waktu itu belum tenar Ya, banget. red card-nya Makanya red card-nya masih rendah. Oke ya. Hanya waktu itu mau cuman gak jadi pada akhirnya. Di SMA gue waktu itu jadi. SMA lu jadi? SMA gue jadi. Gokil. Di SMA gue Juicy Lucy manggung waktu itu. Ya. Dan kita masih nggak tahu dia. Gue pribadi nggak tahu gitu. Belum Juicy dengar Lucy. lagunya. Ini apa nih Juicy Lucy band apa gitu. Dan ternyata sekarang wah. Keren ya. Wah, sekarang udah berhasil Saya lah. sudah riset nih. Udah riset. Ya. Gimana? Non fiksi ternyata ada sialan Pak. Ada sialan di situ, Ya, benar dan benar. sialan ternyata sekarang jadi sampai sekarang sih top tier ya. Top Gimana tier. ya? Hmm. Sialan keren lah sialan Ya. karena dari segi progresi improve ya ternyata. Improve, berubah tuh Berubah. enggak seperti kayak biasa. repetitif dan emang sulit juga, agak sedikit Apalagi kompleks dari juga. teknik nyanyinya. Ini Wah, gimana? iya. Anak vokal iya gimana? benar dari segi vokal bukan hanya Uwan saja ternyata yang ada di situ ada Aryan Halif. Adrian Halif. Itu keren banget. Ada Secara- teknik apa tuh di dalamnya? Wah. Ini berbicara teknik ya. Oke, dari teknik banyak lah ya. Banyak ya, Yang banyak. Adrian Halif dengan ciri khasnya tentunya dengan vokal yang emang bright ya. Dari istilah wah iya sih. Suaranya tuh ciri khas ya Iya, suaranya. ciri khas. Kalau dari istilah klasik, wah kan ini vokal. gokil. Ada chiaroscuro. Chiaroscuro, Ya, dan mantap. jadi- Apa tuh chiaroscuro tuh? Waduh. Kak Chandra, Kalau Chiaro tuh bright ya. bright. Kuro tuh berat lah. Artinya Oh. kuat dari segala. Ini sorry ya kalau misalkan kebalik ya. Intinya Chiaroscuro tuh balancing lah. Iya, iya. Kalau istilah sekarangnya tuh mixed voice. Ya, Oh, mixed voice ya. lebih populernya mixed voice. Iya, ya. mixed voice. Cuman dulu di Itali berarti. Di Itali dulu Gitu. zaman barok banyak Zaman penyanyi folk di sana menggunakan mixed voice. Chiaroscuro. Bahasanya tersebut. dulu Ya, chiaroscuro. Chiaroscuro itu Adrian Halif Gokil. keren lah. Secara apa dia? Tinggi lah ya suaranya ya. Kualitasnya oke lah Kualitasnya ya, sebagai oke. vokalis ya. Bagus lah. Bagus. Adrian Halif. Khas lah ya. Asik. Tapi kalau yang gue notice ya dari Juicy Lucy itu
kekuatannya adalah di lirik. Betul. Jadi lirik dan lagu yang walaupun sialan gak simpel-simpel amat gitu kan. Enggak simpel. Cuman dari liriknya itu ringan liriknya. Ringan. Jadi orang tuh dan bahasannya juga kan emang cinta-cintaan banyaknya. Jadi orang banyak relate gitu. Beda sama Fish atau Hindia. Ya populer juga, cuman vibe-nya beda gitu. Iya, betul. Tapi secara popularitas untuk saat ini Juicy Luicy lebih di atas ya. Mungkin kita bisa lihat ya, gitu ada kan. penikmatnya masing-masing lah ya. Kalau kita throwback gitu dari zaman dulu, kalau kita analisis gitu, kayaknya emang orang Indonesia nih suka yang galau-galau gitu. Iya, dari maksudnya zaman yang Dewa. Iya, Dewa. dari zaman dulu. Terus mendiang Glenn Fredly. Iya, mendiang Glenn Fredly, Raisa. Itu dari dulu. Tulus. Semuanya Banyak lah tuh dulu. galau-galau. Galau lagunya, gak ada yang emang. Mungkin yang mendobrak sekarang galau yang gak alay itu Hi-Fi. Gokil. Masuk ya. Hi-Fi gokil ya. Dan Hi-Fi. produsernya Lele Manino. Wah, itu sih top lah udah lagunya. Lele pasti hit sih. Itu pasti hits. Dan dari situ Hitmaker. ngomong-ngomong tentang Lele Manino nih. Tapi ya bertiga manusia tiga manusia super. Tiga manusia super itu sangat hebat ya. Hebat. Sebuah lagu yang emang sangat kompleks dan terdengar ringan. Nah, itu dia kekuatan Lele Manino tuh bikin lagu kompleks tapi kedengeran simple. Wah, itu dia. Itu kekuatan yang kalau di band lama tuh Beatles tuh kayak gitu tuh. Betul. Tapi ya nah, sama yang paling gua apresiasi sebenarnya ya dari Lele Manino tuh production value-nya. Betul. Dari segi penggunaan suara-suara dari di producing-nya itu di producing-nya itu mereka macam-macam tuh pakai synth inilah sini itu ya ada Ilman sih di situ. Itu dia. Mungkin gak Ilman saja ide-idenya, tapi ya emang selalu gitu ya yang kita lihat hebat lah mereka bertiga lah. Ya. Kakak-kakak Lele Manino hebat. Keren-keren lagunya. Dan itu menjadi salah satu inspirasi kita juga. Iya, dan itu tuh sebagai player juga gitu, sebagai pianis kalau ngulik lagu-lagu yang dibuat Lele tuh wah itu sulit, Pak. Nggak justru karena sulit jadi nggak bosen, jadi enjoy gitu. Pas ngulik tuh ini asik juga gitu. Boleh Juicy Luicy ya. Collab. Wah itu ide bagus, ya. Ide bagus. Collab menarik ya, mungkin menarik. Lele Manino X Juicy Luicy membuat sebuah karya. Iya. Band besar Juicy Luicy ya. Nah, tapi nih Chan, di atas Juicy Luicy masih ada yang lebih menguasai. Yang lebih merinding kan? Lebih merinding. Sebenarnya Juicy Luicy kalah populer nih sama walaupun musisi baru sebenarnya. Dari mungkin gak baru-baru banget, tapi lagunya mungkin yang baru ngetren kali. Baru ngetren. Sampai teman-teman gua tuh punya istilah baru. Apa tuh? Di Instagram. Kan di Instagram tuh kalau di kolom direct message tuh ya ada yang di atasnya yang bulat-bulat kayak story gitu ya. Story. Nah, kalau malam-malam teman-teman gue tuh tiba-tiba pada bikin teks gitu WIB. Apa? Harusnya kan waktu Indonesia Barat. Iya. Tapi enggak. Waktu Indonesia Bernadia. Gokil. Tepuk tangan. Buat orang-orang Indonesia yang super kreatif ini. Plus 62 tuh ada aja dobrakannya ternyata. Nah, bahkan basis Bernadia ini kuat banget sekarang. Di mana-mana Bernadia, di mana-mana. Gua ke kafe-kafe di Bandung ya. Ke sini kafe ini Bernadia, kafe itu Bernadia juga. Di mana-mana Bernadia. Anak nongkrong. Parah, pada Bernadia. Dan yang dengerin tuh ikut singelong sama. Karena lagunya enak dan liriknya bagus. Nah, ya. Tapi kalau kita bandingin sama Juicy Luicy itu kekuatannya sama ya sebenarnya. Sama-sama di lirik mereka dan sama-sama galau. Iya, sama-sama lagu galau juga segmennya. Tapi secara kemasan berbeda ya. Berbeda. Juicy Luicy itu adalah band kan. Iya. Cara ensemble beda mungkin ya. Dan kalau dari yang sebenarnya gua nggak terlalu menikmati, bukan nggak nikmatin, nggak dengar banget gitu, cuman dengar beberapa doang. Itu yang gua ngeh sih Juicy Luicy itu lebih dia galaunya tuh dibawa dengan bahagia, maksudnya diamini dengan senang-senang, dengan enjoy. Kalau Bernadia tuh galau brutal, jadi galaunya digalauin banget. Gitu ya. 1 bulan tuh. Wah, itu liriknya
sakit banget. Belum ada satu syuro. Wah. Salah ya. 1 bulan. Oke. Liriknya bagus lah. Bagus. 1 bulan gue paling suka. Paling suka ya. Karena liriknya sih aduh keren banget lah. Lirik dari verse-nya tuh yang ngebuat gokil banget tuh lagu. Gue suka juga sih progresinya sih. Soalnya sebenarnya nggak ribet, ya banyak sih lagu yang pakai, cuman efektif aja gitu di penggunaan di refnya kan itu dari 1 ke 3 mayor, terus gitulah umum lah, sama penggunaan 1 ke 2 mayor yang pakai pedal poinnya gitu, itu gue suka 1, gitu. 2 mayor ya. Kalau di karya klasik tuh banyak tuh yang pakai tuh 2 mayor. Ya pakai pedal poin juga. Pedal poin. Ntar ini kresek-kresek nggak sih? Enggak ya? Oh sedikit pak. Sedikit. Ntar ini. Wah. Oke. Kembali lagi ya. Kembali lagi ke bahasan teknis. Hampir aja kita retake. Tadi sampai mana dulu pada? Sampai bahas Bernadea kayaknya. Progresi. Tadi gue lagi bahas progresi. 1, 2 mayor ya? Ya, intronya kan. Contohin apa nggak usah lah ya? Nggak usah lah. Udah tahu lah. Udah tahu lah. Ya itu banyak lah dipakai di karya-karya klasik. Kalau gue ngulik tuh sebenarnya ini nggak spesifik sama, cuman pakai perpindahannya tuh dari 1 ke 2 mayor, cuman bassnya tetap di 1 gitu, jadi pedal poin. Pedal poin, oke. Istilahnya gitu. Kalau dari segi teknik vokal, gimana nih? Simple ya? Dan bernyanyi dengan perasaan. Iya, feeling banget. Feel banget sih. Karena kalau dari teknik nggak kompleks. Iya, nggak kompleks. Riff and runs pun nggak, mungkin ada tapi nggak terlalu brutal kayak Siva. Iya, benar. Dan secara jangkauan nada dia pun di alto. Di alto dia. Ya nggak, yang gue lihat dari dia cara berbicara sih alto banget. Ya nggak dicek kan ambitusnya kan nggak tahu kan. Cuma siapa tahu dia sopran kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau mezzo kan bisa jadi kan. Tapi yang gue lihat mungkin dia di alto. Alto sih ya, kerasannya sih alto. Karena dia berasa banget lah altonya. Cara suara unik, soft spoken. Sopan di telinga. Sopan banget. Kalau berbicara dia callable lah ya. Iya, kelebihannya teknik vokal yang gak terlalu rumit itu kedengaran jadi lebih tulus ya. Iya betul. Si suaranya tuh. Contohnya Tulus. Enggak. Bener. Enggak. Contohnya Tulus. Iya sih ya. Iya bener. Oh iya. Oke. Effortless. Iya effortless. Tapi tetap ngena gitu. Ngena. Tulus bener. Ya. Wah juara. Dan kalau di stage beraura. Nah iya. Auranya keluar ya. Keluar. Tulus bener, dia tuh gila sih gitu. Gila. Karena lihat dari klip-klip yang emang netizen Indonesia yang nonton konsernya banyak yang sing along. Ya, bener dia. Jadi kesimpulan dari analisis gue sih ya, Bernadea menguasai ya saat ini ya. Yeah. Bahkan di top 40 sampai top 50 aja itu lagunya bukan 1. Iya, 10 besarnya itu bukan 1 doang, 3 sampai lebih. Yeah. Jadi lu setuju juga nih, setuju. Bernadea mengalahkan Juicy Luicy popularitasnya untuk saat ini. Untuk saat ini ya? Untuk saat ini ya. Ya buat produsernya juga acungi jempol ya. Acungi jempol. Oh ya, lagu favorit gue lama-lama. 1 bulan. Laju. Tapi gue suka bagian yang apanya itu? Bukan bridge sih, pokoknya yang ku maklumi kamu. Interlude. Iya kali ya. Itu enak banget build up-nya. Shout out buat Randy Pandugo, produsernya, salah satu musisi favorit gue juga. Iya. Keren parah. Hebat. Hebat banget lah pokoknya. Gua suka banget lagu-lagunya dia. Bernadea hebat juga. Bernadea juga keren. Suka makan cimol. Wah. Fun fact ya. Wah. Cimol bojot A. Cimol bojot A, dia kalau ke Bandung dia suka cimol. Gue tuh ada pengalaman buruk sama cimol bojot. Apa nih? Galau kan Bernadea. Pas saya cimol dijadiin galau gimana nih? Enggak. Gue sama teman-teman waktu itu lagi belikan. Terus makan, pedas kan, emang pedas. Minyaknya banyak banget. Itu yang bikin enak. Tenggorokan gak enak. Itu yang bikin enak. Emang cimol bojot kemasannya minyaknya dengan. Tapi buat anak vokal, lu kan anak vokal. Ya gue nggak bagus dong. Suka tapi gue. Gak apa-apa. Oke, berarti jangan dimakan sebelum manggung aja kali. Apa nggak ngaruh juga sebenarnya? Kalau dari diri gue sendiri itu nggak ngaruh. Oke. Tapi
masing-masing vokalis beda. Oh iya. Oh iya. Beda treatment kan. Ada yang emang temen gue harus makan es batu dulu ada itu. Itu es batu Segitu ya? dia ya. Dan kalau gue pribadi gak bisa minum susu. Jadi beda. sebelum manggung gak boleh minum susu yang creamy gak boleh itu. Ritualnya beda-beda. Ritualnya beda-beda. Kalau oke. teh Yura tuh kencur. Oh. Tapi itu oke sih. Gue udah pernah nyoba. Gue juga minum jamu tuh Beras kencur. Iya, beras kencur plong banget. Plong banget. Iya, kencur. Langsung Oke, buat para vokalis sih teh Yura. Oke banget sensasinya itu tuh kalau yang belum pernah minum beras kencur tuh kayak abis minum tolak angin. Iya, enak kan? Jadi plong. Dimakan gitu enak. Cuman ya beberapa orang ada yang gak suka sih dengan rasa yang aneh. Tapi emang rasanya aneh kan. Karena itu mentah kan langsung di. Kalau buat seblak lah itu. Iya. Ya makan seblak dulu aja sok. Kalau yang gak suka dikemas jadi seblak. Iya. Ntar. Oke, berarti sebenarnya raja pasar saat ini dua itu ya. Juicy Lucy dan Bernadia. Raja pasar. Dan formula mereka adalah songwriting di lirik terutama ya. Jadi kekuatan paling utamanya relatability dengan penonton gitu. Gimana orang-orang kalau dengar tuh harus relate makanya gitulah. Ya kita lihat seperti itu ya. Ya. Nah, gue mau nyontek dulu nih ke catatan gue lupa. Apa? Ada lagi seingat gue ya yang populer itu. Siapa, Pak? Ya nih kalau di dunia masih di Indo dulu deh. Kayak tapi dia nggak terlalu banyak sih. Cuman ini lagunya lagi hit banget. Gala Bunga Matahari. Waduh. Sal Priadi. Masal ya. Ya. Kalau Bernadia Juicy Lucy kan mereka secara bandnya makanya lagunya nggak cuma satu doang yang lagi ngehit. Kalau Sal Priadi sih yang lagi hit banget sekarang di lagu khususnya di Gala Bunga Matahari. Nah, salah lagi. Kita pernah cover by the way. Oh iya, boleh lah. Cek boleh. Cek. Apa namanya? Sobat Jamming. Kita punya akun TikTok. Kita suka cover-cover. Ya, boleh. Dicek. Ya. Gala Bunga Matahari yang gue lihat liriknya. Kembali dengan liriknya. Lirik dan progresi. Iya. Sabi. Oke. Gitu. Terus ya ciri khas Sal Priadi lah ya, unik dari liriknya. Iya. Puitis. Ya, betul. Walaupun ya gitu sih tipikal yang terlalu berkarakter atau terlalu idealis kayak Sal Priadi itu hasilnya kalau yang gue lihat ya, ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Iya. Jadi begitu. Tapi kalau gue sih tengah-tengah sih. Gue suka tapi nggak yang dengerin terus gitu. Kalau lama-lama gue yang Bernadia dengerin terus tuh. Gue suka banget. Nagih ya. Nagih. Gala Bunga Matahari gue suka. Suka banget ya. Gue suka. By the way kita nge-covernya sebelum se-booming sekarang ya waktu itu. Karena itu relate buat orang yang kangen orang yang sudah tidak ada. Orang yang sudah tidak ada ya kan. Itu bagus, sedih banget. Ngena banget itu. Sama kita juga pernah cover lagu Juicy Lucy yang sekarang lagi rame lagi. Lampu kuning. Kita udah cover sebelum rilis. Iya, waduh. Gue denger waktu itu kenapa kita cover karena denger klipnya. Klipnya. Awan bernyanyi lagu itu kan. Kita ngelihat ini pasti bakal rame nih. Dan ini enak. Bukan karena emang ini bakal rame. Yeah. Tapi karena ini enak, gue suka. Ya. Yeah. Boleh dicek di Sobat Jam. Kita pernah cover top 3 Juicy Lucy ya, kita bikin top 3. Kita punya segmen namanya top 3. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau dibikinin top 3, dia suka misalkan lagu band apa, boleh. Karyanya mau dibuat top 3, DM komen aja. Komen. Benar. Nah, kita kan dari tadi ngomonginnya lokal terus ya, belum beranjak global. Sekarang yang lagi menguasai chart itu Die With A Smile, Bruno Mars. Baru konser juga. Mas Bruno ya. Mas Bruno satu ini Mas banyak. Bruno. Kalau di Indonesia sekarang panggilnya Mas Bruno. Mas Bruno ya. Apa dia ngomong apa waktu konser? Itu agak geli ya. Tapi agak geli sih. Agak geli ya. Enggak usah. Sedikit lupa lah. Yang aku sayang, sayang itu. Dia sayang-sayangan, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya itu geli menurut orang Indonesia. Iya. Tahu juga buat. Die With a Smile featuring Lady Gaga. Lady Gaga itu. Dan ini kalau yang gue lihat kembali ke formula lagu Bruno Mars yang dulu-dulu. Ya. Jadi back to basic deh. Kayak lagu-lagu yang Green ya gitu-gitulah. Lagu-lagunya kalau akhir-akhir ini kan dia sering collab sama Anderson .Paak itu yang nge-funk gitu kan. Cuman dia kembali ke formula awalnya. Kembali ke dulu yang galau.
galau teriak. Iya. Yang buat laki-laki ya Iya. buat galau teriak, ya nyanyi aja lagu Bruno Bruno Mars. Mars. Dicoba aja tuh. Coba aja. Secara teknik vokal itu gila sih. Nah, Karena itu dia. Itu brutal ya karena Iya. aduh secara bukan tonalitas. Apa berarti? Aduh lupa lagi. Jangkauan nadanya. Iya, jangkauan nadanya tinggi Range-nya banget gitu. tinggi Range-nya banget. tinggi banget. Dia bahkan bisa nyampe alto, Pak. Nah, Dia laki-laki, dia bisa Laki-laki. nyampe alto gitu karena dia gila. kalau zaman dulu nih ya di era klasik gitu buat bisa nyampe range sopran bahkan